Selamat sore adik-adik, hari ini kita belajar kembali materi lanjutan IPA kita yang kemarin tentang lapisan bumi bersama kakak Kak Christine Suryasi terus. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan. Kalau kemarin kita membahas tentang lapisan-lapisan bumi, sekarang lanjutannya apa yang ada di dalamnya. Mari ikuti slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah cuaca. Apakah itu cuaca? Akan kita bahas. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu wilayah yang tidak luas pada saat tertentu. Nah, ada juga ilmu yang mempelajari tentang cuaca itu yang disebut dengan meteorologi. Yang kedua adalah iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dari suatu daerah yang luas dan diperhitungkan dalam jangka waktu yang lama. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut dengan klimatologi. Nah, kemudian ada badan yang menangani pengamatan cuaca di Indonesia, yaitu yang disebut dengan BMKG. Selanjutnya ada unsur-unsur cuaca dan iklim. Di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama yaitu radiasi matahari yang berpengaruh terhadap suhu udara. Sementara yang kedua adalah tekanan udara. Yang ketiga adalah angin. Yang keempat kelembapan udara. Dan yang kelima adalah curah hujan. Jadi kelima ini merupakan unsur-unsur yang terdapat pada cuaca dan iklim. Pada dasarnya penggolongan iklim itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah iklim matahari. Nah, iklim matahari ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu iklim tropis atau panas. Yang kedua iklim subtropis. Yang ketiga iklim sedang. Yang keempat iklim dingin. Nah, itu merupakan iklim matahari. Dan yang kedua itu adalah iklim fisis. Iklim fisis ini pun dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama iklim laut, yang kedua iklim darat, yang ketiga iklim pegunungan. Nah, selanjutnya ada berdasarkan proses terjadinya hujan. Dibedakan menjadi beberapa macam yang antara lain adalah yang pertama adalah hujan orografis. Hujan orografis ini merupakan hujan yang terjadi karena udara yang mengandung uap air yang berasal dari penguapan air laut naik ke lereng atau puncak pegunungan. Yang kedua adalah hujan zenital. Hujan zenital ini merupakan hujan yang terjadi pada saat terjadi pemanasan yang tinggi di daerah khatulistiwa. Yang ketiga adalah hujan frontal. Hujan frontal ini adalah hujan yang terjadi di daerah pertemuan dua massa udara yang berbeda suhunya. Jadi, pertemuan antara dua massa suhu yang berbeda akan menyebabkan hujan frontal. Jadi, ini merupakan tiga jenis hujan berdasarkan proses terjadinya. Kemudian kita akan membahas tentang angin. Apa itu angin? Angin itu merupakan udara yang bergerak dari yang daerah bertekanan tinggi atau maksimum ke daerah yang bertekanan rendah atau minimum. Beberapa macam angin yang erat kaitannya dengan proses terjadinya angin itu dibedakan lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah angin muson. Angin muson atau yang disebut dengan angin musim. Angin muson ini merupakan angin periodik yang setiap setengah tahun terjadi itu berganti arah. Angin muson di Indonesia terdiri dari angin muson barat dan angin muson timur. Yang kedua adalah angin laut dan angin darat. Angin laut dan angin darat ada dua. Yang pertama itu ada angin laut. Angin laut itu merupakan angin dari laut ke darat terjadi pada siang hari. Sedangkan angin darat itu adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Itu biasanya terjadi pada malam hari.
Yang ketiga adalah angin gunung dan angin lembah. Yang keempat, angin fon atau angin jatuh, yang merupakan angin yang jatuh kering dan panas. Oke, selanjutnya yaitu sungai. Di sini kita akan membahas tentang sungai. Apa itu yang dimaksud dengan sungai? Sungai adalah aliran air tawar yang mengalir secara alamiah melalui suatu lembah menuju ke laut atau ke danau. Yang berikutnya adalah danau. Danau ini merupakan bagian permukaan bumi yang berupa cekungan atau lembah yang luas yang digenangi air serta terletak di tengah-tengah daratan. Jadi danau ini berada di tengah-tengah daratan. Kemudian itu ada rawa. Tadi ada sungai, danau, kemudian ada rawa. Rawa ini merupakan daerah bagian permukaan bumi berupa daratan rendah yang selalu tergenang air. Oke, berdasarkan letaknya, laut juga dibedakan menjadi beberapa. Akan kita bahas di yang pertama, laut pedalaman. Laut pedalaman ini merupakan laut yang terletak di tengah-tengah benua. Jadi laut yang terletak di tengah-tengah benua itu disebut laut pedalaman. Yang kedua yaitu laut tepi. Laut tepi merupakan laut yang terletak di tepi benua. Yang ketiga adalah laut tengah. Laut tengah itu merupakan laut yang terletak di antara dua benua. Jadi tadi yang pertama laut pedalaman itu terletak di tengah-tengah benua. Sementara laut tepi itu terletak di tepi benua. Sedangkan laut tengah itu berada di antara dua benua. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang banjir. Apa itu banjir? Akan kita saksikan. Banjir merupakan aliran air yang berlebihan sehingga meluap ke daratan. Jadi air yang berlebihan yang meluap ke daratan itu akan menimbulkan banjir. Adapun faktor penyebab banjir yaitu 1. Hujan yang terus-menerus. 2. Sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. 3. Ulah manusia, misalnya buang sampah sembarangan. Ya kan, ulah manusia. Nah, dampak yang ditimbulkan banjir meliputi kerusakan fisik sehingga korban jiwa. Banjir dapat merusak bangunan seperti rumah, gedung, jalan raya, atau jembatan. Selain itu juga, banjir dapat mengontaminasi sumber air bersih, gagal panen, dan lahan pertanian menjadi rusak, serta dapat memakan korban jiwa. Jadi selain ada faktor penyebabnya, banjir juga memiliki dampaknya. Selanjutnya itu adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi itu merupakan getaran kulit bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam bumi yang merambat oleh kulit bumi ke permukaan bumi. Ada ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi, yaitu yang disebut dengan seismologi. Jadi seismologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Sedangkan untuk mengukurnya itu disebut dengan seismograf. Berdasarkan faktor penyebab terjadinya gempa bumi itu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah gempa tektonik. Nah, gempa tektonik ini merupakan gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng. Jadi pergeseran lempeng yang terjadi itu akan menyebabkan yang namanya gempa tektonik. Yang kedua itu adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Jadi adik-adik, kalau gunung berapi, aktivitas gunung berapi itu, misalnya gunung berapi meletus, itu akan menyebabkan gempa vulkanik.
Yang ketiga adalah gempa runtuhan atau longsoran. Biasanya ini terjadi karena longsor atau runtuhan tanah, misalnya di dataran tinggi atau daerah pegunungan terjadi longsor akan menyebabkan gempa, itu dinamakan gempa runtuhan. Jadi inilah macam-macam gempa berdasarkan faktor penyebabnya. Selanjutnya gunung api atau gunung berapi. Gunung api itu merupakan lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarannya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Jadi ini pengertian gunung api yang merupakan lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluaran cairan magma. Kemudian sebelum ke situ, di dalam gunung berapi ini magma yang keluar tadi, cairan magma yang tadi keluar dari dalam gunung berapi itu, yang keluar dan mengalir ke permukaan bumi saat terjadi erupsi, itu disebut dengan lava. Gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di puncaknya yang disebut dengan kawah. Erupsi yang disebabkan oleh tekanan gas yang sangat kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma. Sedangkan lahar itu adalah lava yang telah bercampur dengan batuan, air dan material lainnya. Jadi ada macam-macam cairan yang keluar dari gunung berapi. Nama cairan yang keluar itu adalah magma. Namun ketika dia terjadi erupsi disebutlah dia lava. Ketika dia bercampur dengan batuan disebutlah dia lahar. Letusan gunung berapi ini juga menghasilkan gas beracun, yaitu hidrogen sulfida atau H2S, sulfur dioksida atau SO2, dan nitrogen dioksida atau NO2 untuk mempermudah membaca aktivitas gunung berapi dan proses evakuasi. BMKG tadi itu Badan Geologi dan Kementerian ESDM membedakan status gunung berapi menjadi 4. Jadi ada 4 tingkatan status gunung berapi. Yang pertama itu normal, yang kedua waspada, yang ketiga siaga, dan yang keempat awas. Jadi gunung berapi memiliki ciri-ciri yang ketika ia akan meletus. Yang pertama, suhu di sekitar gunung itu naik. Yang kedua, mata air menjadi kering. Yang ketiga, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang-kadang disertai dengan getaran atau gempa. Yang tadi kita pelajari pas gempa bumi itu yang dinamakan gempa vulkanik. Yang keempat, tumbuhan di sekitar gunung itu layu. Dan yang terakhir adalah binatang di sekitar gunung berimigrasi. Maksudnya di sini berimigrasi yaitu berpindah tempat. Untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Pembahasan IPA lanjutan dari lapisan bumi yang sudah kita pelajari kemarin. Untuk lebih memahaminya boleh membaca buku IPA-nya dan mengulang-ulang kembali di rumah masing-masing. Sekian hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat sore adik-adik.